Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau ngomel-ngomel sedikit ini nih, masalah Gubernur DKI yang 2022 jabatannya sudah habis. Itu yang dikerjakan sumur resapan, satu, monumen bambu, ya, terus sama Formula E. Manfaatnya dan faedahnya yang saya bahas ini. Manfaatnya apa sumur resapan? Ternyata banjir, iya kan? Tidak ada faedahnya. Dananya berapa, yang disunat berapa dananya, itu faedahnya. Artinya sumur resapan yang disunat berapa dananya, terus faedahnya apa? Tetap banjir, tidak ada guna, iya kan? Ayo Kadrun yang mau komentar silakan. Yang kedua, monumen bambu. Monumen bambu itu anggarannya berapa? Terus yang disunat berapa? Terus faedahnya monumen bambu itu apa? Antiknya apa? Untuk apa? Terkesannya apa? Untuk kenang-kenangan apa artinya? Monumen bambu itu sampah. Itu tidak ada faedahnya ya. Terus dana yang disunat berapa? Nah, itu perlu ditanyakan itu. Terus Formula E. Formula E itu faedahnya apa? Ayo sekarang faedahnya apa itu? Apa bisa untuk mengenyangkan seluruh Indonesia, apa seluruh DKI? Faedahnya apa? Terus dana Formula E yang disunat itu berapa? Tahu itu. Sebenarnya KPK tahu itu. Kalau KPK tidak bisa memberantas, termasuk orang KPK salah satunya ada yang membela. Nyata itu, nyata. Makanya gubernur pada waktu itu gencar terus bikin acara terus. Maksudnya disunat dananya. Nah, disunat. Nah, pemerintah itu semua tahu. KPK juga tahu. Kalau tidak bisa memberantas si Anies, termasuk, nah begini, salah satunya KPK ada yang begini sama Anies. Yo, Kadrun mau apa Kadrun? Sudah kelihatan. Cuma yang membongkar itu KPK. Berani nggak? Ayo KPK. Ayo silakan berkomentar. Mau apa dia? Katanya pendukungnya yang mau jadi presiden setiap datang kemana-mana ke kota-kota, presiden RI. Lah belum apa-apa, belum pilihan kok sudah dibilang katakan presiden. Gubernur rasa presiden. Maksudnya apa? Kerjanya cuma menyunat dana. Kok katanya kerjanya bagus, orangnya santun dari mana? Mau
mau jadi gubernur aja pilihan memenjarakan orang, ya kan? Harus seiman dengan dia, agama yang lain kafir, katanya begitu. Kafir. Ahok kan Kristen, kafir katanya. Ayo coba diingat-ingat, pikiran yang waras, hati yang bersih. Mau jadi gubernur, mimpi ingin jadi gubernur, lawannya dipenjarakan. Gitu aja katanya kok tulus santun. Pandai kata-kata kau. Kau pandai kata-kata. Membolak-balikkan kata-kata. Terus kau mau berkata-kata apa? Hah? Ayo, mau bisa enggak kata-kata? Kalau dana semua disunat. Ayo, mau kata-kata, pandai kata-kata. Ayo, mau ngeles. Enggak bisa kau. Saya tunjukkan satu ini langsung bisa berhasil. Kalau mengatasi koruptor itu, orangnya harus dihipnotis. Itu nanti ngaku semua itu. Saya perintahkan pemerintah, DPR sama KPK yang jadi tersangka itu harus dihipnotis. Itu jos, semua terbongkar. Ayo, kader mau apa? Yang membela Anies mau berkata-kata seperti Anies? Ayo mau berkata-kata apa kau? Mau pintar kata-kata apa kau? Anies harus dihipnotis. Karena pandai kata-kata dan pandai menyunat dana. Jadi masalah pendukung Anies, dulu FPI, HTI, Islam Jamaah, JAD mendukung semua, kompak mendukung Anies. Kenyataannya begitu. Tidak perang, tidak apa-apa, tidak melawan penjajah, tidak melawan Jepang, tidak melawan Belanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat aja kau takbir itu bagus, memang ucapannya begitu, Allahu Akbar kalau mau sholat. Ndak usah kau pakai agama untuk politik, takbir itu bukan tempatnya. Kecuali kalau perang besar Indonesia mau dijajah, itu bisa kau lawan. Takbir, ndak tahu artinya takbir. Nyata-nyata penghinaan, memfitnah. Kok bisanya takbir itu? Dulu mau jadi gubernur, katanya orangnya ramah, santun. Di balik keramahan dan santun, bagaimana caranya mengalahkan Ahok? Caranya itu difitnah melalui agama. Ahok dipenjarakan. Gitukah yang namanya orang bersaing mau berpilihan jadi gubernur, mematikan lawan? Nah, itu ndak boleh. Bersainglah yang bagus. Kalau mau jadi presiden, bisa enggak ini lawanmu nanti Pak Ganjar Kara sama Pak Prabowo? Jangan-jangan nanti Ahok kamu penjarakan lagi, Anies.
Sekarang diganti namanya sudah Pak Yohanes. Ya, selamat ya Pak Yohanes. Kalau mau mencalonkan, ndak usah kau penjarakan lawanmu. Ndak usah, itu ndak baik itu. Agama yang kau pakai, ndak usah membawa-bawa agama. Ndak usah membawa-bawa nama Allah. Kalau main politik, semua sudah tahu. Khilafah mendukungmu, HTI mendukungmu, dulu FPI juga mendukungmu, Islam Jamaah juga mendukungmu. Kalau kamu nanti jadi presiden, rencana Indonesia itu mau diberdirikan khilafah. Egy Sujana juga mengatakan khilafah. Mau apa? Mau pintar kata-kata apa? Pak Yohanes. Makanya jadi orang tuh jangan munafik. Dulu mau jadi gubernur, agama lain dikafir-kafirkan. Iya kan? Mau kata-kata apa kamu, Bang Anies? Lu tak bisa kata-kata sudah. Kafir, sedikit kafir. Ayo, mau kata-kata apa? Nggak bisa kau. Pendukungmu bagaimana? Ustadz Abdul Somad bisa komentarkah? Gus Miftah ke gereja itu diundang untuk pencerahan. Jadi bukan untuk apa-apa, bukan untuk masuk Kristen, enggak, pencerahan, toleransi. Di situ penceramah. Kau bilang kafir, murtad, bid'ah. Kalau sekarang yang Anies ke gereja, mau apa kau? Mau berkata-kata, pandai kata-kata seperti Anies. Sekarang namanya Pak Yohanes. Mau apa kau? Mau berkata-kata apa? Pendukungnya sudah ndak berani. Mau komentar ndak berani, ndak bisa kata-kata. Ayo kalau berani Aldo, Habib Rizik, mau berkata-kata, ndak bisa. Itu yang panggilannya rambut gondrong itu siapa? Habib Bahar bin Smith. Mau berkata-kata apa kau? Mengafir-ngafirkan orang. Gus Miftah kafir, katanya dulu. Masuk gereja kafir, haram hukumnya. Mau berkata-kata apa? Kalau Anies sekarang masuk gereja, mau berkata-kata apa kau? Tidak bisa. Malu. Daripada kau malu, lebih baik kau tutupi dengan kain supaya tidak malu. Percuma, busit, omong kosong semua itu. Saya katakan Indonesia itu tidak bisa diprovokasi. Itu Indonesia itu tidak bisa diganti dengan khilafah. Sampai kapanpun tidak bisa. Ingat itu, ingat. Biar kau mimpi jadi presiden, itu tidak bisa. Karena Indonesia itu tidak mau dipimpin orang yang bejat, yang bohong, yang munafik. Kau kafir-kafirkan agama lain, sekarang kau jilat. Bagaimana itu? Kau meludah, jatuh di tanah, kau jilat lagi.
Kau mau pandai kata-kata? Tidak bisa. Hah? Malu nggak kau? Kau tuh harus malu. Oh Rasbah, bagaimana kau? Orang kau bilang kafir-kafir, kau haram-haramkan. Sekarang kau jilat, tak tahu malu. Mikir dong, mikir. Kamu diberi pikiran itu untuk berpikir. Kamu diberi akal untuk mengakal. Akalmu itu harus akal yang sehat. Kamu diberi hati itu hatimu yang tulus. Pak Yohanes itu bisa kata-kata pintar, cerdas, tapi kebablasan, munafik. Ayo pendukungnya mau apa? Bisa enggak kata-kata? Bisa enggak membela? Masih membela. Formula E disunat, ya kan? Sumur resapan disunat. Monumen bambu disunat. Faedahnya itu enggak ada. Faedahnya enggak ada. Katanya bisa menanggulangi banjir. Busit, omong kosong. Munafik. Dulu kau musuh-musuhi, kau kafir-kafirkan agama lain, kau kafir-kafirkan agama Kristen. Sekarang mau jadi presiden, kau rangkul, kau dekati. Katanya pembelanya, Pak Anies itu semuanya dirangkul. Iya, kau belum tahu. Ada udang di balik batu, ada udang di balik tepung, namanya rempeyek. Ada udang di balik ikan, ada udang di balik ikan. Maksudnya apa? Kalau sudah menang, kamu akan disingkirkan. Pendukungnya sudah menegakkan khilafah. Indonesia mau dijadikan khilafah. Egy Sujana sudah mengatakan khilafah. Abdul Somad khilafah, Habib Rizik khilafah, Habib Bahar khilafah. Mau ngomong apa? Bisa enggak berkata-kata? Dulu Habib Rizik, Abdul Somad, Habib Bahar dan kawan-kawan Bani itu, Bani Kadrun, kau numpang di Indonesia, kau makan di Indonesia, cari makan di Indonesia, kok kamu mau menginjak-injak Indonesia? Kalau kamu terus-terusan begitu akan digusur kamu. Kamu mau pulang kemana, pindah kemana kau? Kalau kamu masih tinggal di Indonesia, harus mematuhi aturan Indonesia. Paham kau? Saya dari tadi ngomong apa? Kamu simpan videoku. Saya ingatkan kepada ustadz-ustadz Habib-Habib. Kalau kamu sudah tahu apa artinya penceramah, kalau orang sudah berani penceramah, itu harus tahu apa artinya penceramah. Kalau orang sudah tahu artinya penceramah, tidak mungkin kalau ceramahnya kotor. Kalau ada ustadz kiai ceramahnya kotor, membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, mengharamkan agama lain, itu tidak tahu artinya penceramah. Dalam arti penceramah itu rangkaian kata, panjang sebenarnya, dirangkai menjadi kecil. Contoh KPK itu kan inisial atau kepanjangan aja. Semua
Umpama SMA, SEMEA, umpama STN, surat. Itu ada kepanjangannya. Jadi penceramah, kata-kata penceramah itu ada kepanjangannya. Cuma orang ceramah yang radikal suka menghina orang, itu memang dia itu belum tahu. Kalau kiai, umpama ustadz, umpama habib, ceramah yang menghina orang, yang menghujat orang, yang mengharamkan, mengkafir-kafirkan agama lain, yang menghina orang lain, termasuk orang itu penceramah itu belum khatam Quran. Belum khatam Quran 30 juz bersama artinya. Kalau orang itu sudah khatam Quran 30 juz bersama artinya, orang itu pasti ceramahnya ramah dan takut kepada Allah dan tidak menghina agama lain, tidak menghina sesama. Itulah kalau orang sudah khatam Quran berserta isinya 30 juz. Kalau orang penceramah atau kiai atau habib menghina orang, menghujat orang, termasuk orang itu belum khatam Quran 30 juz bersama artinya. Sudah paham? Mana komentarmu? Saya ingatkan kepada Ustadz Abdul Somad, jangan lagi kau menghina agama lain. Sebab saudara saya ramal, Ustadz Abdul Somad itu belum khatam Quran 30 juz beserta isinya. Buktinya dia mengharamkan, kafir-kafirkan. Begini, di salib itu ada jin. Haleluya, pakai tangan kiri lagi. Nah, termasuk saudara Abdul Somad, hafalkan dulu, khatamkan dulu Quran 30 juz beserta isinya. Nanti kau tahu bagaimana hidupnya Islam, caranya Islam hidup, caranya Islam berceramah. Dan kau mengaji kepada ulama NU, kiai NU, supaya tahu ceramah itu bagaimana, mengaji itu bagaimana, berceramah di masjid bagaimana, terus berceramah di luar masjid itu bagaimana. Ada sendiri-sendiri ucapannya itu. Kalau di dalam masjid tidak boleh mengucapkan kotor, iya kan? Tidak boleh menghina orang, tidak boleh membahas agama lain. Nah itu, bahaslah agama Islam dan bahaslah tata cara Islam. Itu kalau di masjid. Kalau di luar jangan ngomong sembarangan, umpama di alun-alun, di manakah. Semua itu kadang ada orang Kristen, kadang ada orang Buddha melihat lewat. Itu bisa tersentuh kalau kau ngomong sembarangan. Ngomong di hati-hati, harus semua. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, harus memberi kasih sayang. Kau tanya dulu kepada orang yang mengerti. Kalau belum tahu aslinya artinya apalah penceramah itu, kalau belum ketemu orang yang bisa menjelaskan artinya penceramah itu artinya apa, kau tanya kepada saya, kau munculkan di video. Bapak yang berpakai masker merah yang di sosial media itu, nama saya Bijak, kau bilang aja begitu, hai Pak Bijak, hai Pak Bijak. Yang dulu ngomong masalah penceramah, apa artinya penceramah,
nanti saya kasih tahu ya. Oke, kalau sekarang belum supaya kamu penasaran gitu aja. Saya pesan kepada seluruh Indonesia pokoknya, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal apa. Kalau mau jadi camat, lurah, bupati yang jujur. Kalau jadi lurah, bupati, DPR, presiden, gubernur, ingat itu, bersaing yang waras. Jangan menindas lawan, jangan menjelek-jelekan lawan. Itu menurut agama saya. Kalau menurut agamamu rusak kalau kau menghina-hina, menjelek-jelekan orang lain. Contoh Anies Baswedan kepingin jadi gubernur, jadi lawannya itu harus dipenjara dengan dimotori itu FPI, pakai agama. Ayo sekarang mau jadi presiden kau nyalonkan, silakan, saya dukung. Kamu bisa nggak memenjarakan Ahok? Ayo, aku kepingin tahu. Kalau kau memang jenius, katanya kamu pandai kata-kata Pak Anies. Pandai kata-kata, cerdas membalikkan kata-kata, tapi kau munafik. Kau jangan marah ya, saya kritik. Karena kau munafik. Agama lain kau kafir-kafirkan, kau haram-haramkan. Apa yang mendukungmu? Gus Miftah ceramah di gereja. Ingat enggak? Kau kafir-kafirkan, dikafir-kafirkan itu. Itu atas undangan penceramah. Penceramah itu tidak mengenal agama. Boleh. Ya kan? Sekarang kau masuk gereja. Apa itu? Bisa enggak kau kata-kata sekarang? Terbungkam kau. Tidak bisa kau kata-kata. Kalau kamu bisa menandingi saya debat, hebat kau. Saya tanya, artinya penceramah apa? Ayo, artinya. Kedua yang dibahas, kau kafir-kafirkan orang lain, agama lain. Sekarang kau menjilat. Apa ndak munafik itu? Nah, bisa enggak kata-kata kau? Aku kalau jadi kamu malu, saya tutupi kain muka saya. Kalau aku ndak minat jadi pejabat, saya khawatir menyunat dana haram, ya haram. Pikir nanti malam sampai seterusnya putar videoku ini bolak-balik supaya kamu ini sadar, supaya kamu takut sama Allah. Pikirkan dengan yang waras, hati yang jernih, ucapan yang ramah. Itulah penceramah. Nah, ya kau pikir itu ya. Silakan kau jadi presiden. Silakan kau mimpi jadi presiden. Tapi Indonesia itu tidak bisa dipimpin orang seperti penjilat, munafik, itu tidak bisa. Indonesia itu sampai kapanpun tidak bisa ditegakkan khilafah, itu tidak bisa. Karena Indonesia itu agamanya ini loh. Nah, tidak bisa kau satukan. Orang bisa kau satukan, mempersatukan, tapi agama tidak bisa kau persatukan. Agama sendiri-sendiri. Kalau kamu mau mempersatukan agama itu tidak bisa. Jadi saya pesan kepada terakhir ini, kepada ustadz, kepada kiai, kepada habib, kalau mau menceramah jangan menghina orang, jangan mencela orang. Kalau menceramah agamamu Islam,
ceramahlah dengan versi Islam. Kalau kamu berceramah, ucapanmu itu harus yang ramah. Orang itu hatinya bisa cerah. Sudah tahu, saya buka ini. Penceramah itu harus ucapannya yang ramah, yang santun, supaya masyarakat itu bisa mendengar, menerima. Itulah artilah penceramah. Nah, sudah paham? Ya kan? Pikirkan, dikasih pikiran untuk memfikiri yang sehat. Mulutmu kalau mau ngomong harus yang ramah, yang bagus. Hatimu, mulutmu, pikiranmu menyatu, yang ramah, yang mencerahkan masyarakat. Itulah artinya penceramah. Artinya penceramah, pengucapanmu cerah kepada masyarakat. Itulah penceramah. Abdul Somad, dengarkan kata-kata saya. Habib Rizik, dengarkan kata-kata saya. Nggak usah kau takbir-takbir di jalan-jalan, nggak ada perang. Perang itu katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling besar memerangi hawa nafsumu. Kalau kau ceramah Habib Bahar, ndak usah bentak-bentak, ndak usah marah-marah, ndak usah ototmu kau keluarkan yang besar. Dalam mulutmu kalau penceramah itu harus yang ramah. Itulah namanya penceramah. Saya pesan kepada Sugi Nur Raharja, kalau kau nanti sudah bebas, taubatlah. Jangan memfitnah orang, jangan memfitnah sesama. Mulutmu harus dijaga. Kalau kau mulutmu tidak bisa dijaga, kau nanti masuk penjara lagi. Dalam arti penjara, ya kan? Dalam arti kepanjangan penjara, kalau ingin tahu, semua yang pernah masuk penjara, dalam arti penjara itu penjera, supaya kamu itu jerah, supaya kamu itu takut tidak masuk penjara lagi. Makanya kalau ceramah mulutmu harus diatur, dijaga. Tidak usah kau teriak-teriak dalam ceramahmu. Ceramahmu itu harus santun, pelan, bisa dicerna kepada masyarakat. Oke, sudah paham? Pikirkan. Pasti kalau kau memikirkan ceramahku ini, saya ngomel-ngomel, kamu ndak bisa tidur. Disuruh jadi presiden yang jujur. Kalau mau pilihan jangan memenjarakan yang lain, jangan menindas lawanmu. Itu mikir. Kalau mau membangun apa-apa, dananya jangan disunat. Kau bilang memberantas korupsi, tapi yang ngomong mau korupsi munafik, ya. Kalau ingin paham, putar lagi videoku. Kalau aku sih ndak mau jadi orang yang aneh-aneh, orang yang munafik. Saya takut kepada Allah, ya. Yang penting nomor satu, takutlah kepada Allah. Mulutmu bicara, hatimu yang bersih. Oke, yang ceramah, kalau yang ceramah bagi ustadz semua Habib-habib harus yang cerah, ya. Harus yang sopan, harus yang santun, bisa dicerna masyarakat ceramahmu itu. Kalau kau menghina lagi, termasuk kau belum khatam Quran 30 juz bersama artinya.
biarkan agama lain, biarkan agama lain, biarkan agama lain beribadah, silakan. Yang penting agama lain tidak mengganggu kamu dan kamu tidak mengganggu agama dia. Beres, hidup berdampingan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minannas, hablum minallah. Urusan sama Allah, urusan sama Tuhan harus dijalankan. Urusan sama manusia harus tidak mengenal agama. Tahu itu? Tahu hablum minannas, hablum minallah, tahu? Kalau tahu, camkan dan praktekkan. Saya pribadi, kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, manusia tempatnya salah dan lupa, saya minta maaf. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Sama saya cuma menjembatani saja, menyampaikan. Begitulah cara orang yang berceramah, begitulah cara orang hidup di dunia, harus saling mengikat, gotong royong, jalan bersama, jangan membeda-bedakan, jangan mengkafirkan orang lain. Hablum minannas, hablum minallah, hablum minallah, hablum minannas. Atau kau dulukan urusan dengan Allah atau kau urusan dengan manusia. Kalau waktunya ibadah urusan dengan Allah, silakan menuju kepada Allah. Kalau habis itu urusan dengan manusia. Kamu tidak bisa hidup sendirian tanpa manusia. Kau mengkafir-kafirkan, umpama mengkafirkan orang lain. Yang menciptakan barang itu siapa? Allah. Tapi lantaran dengan manusia. Kendaraan yang kau pakai itu Indonesia itu belum menciptakan, belum bisa. Itu orang lain, agama lain. Mikir itu, mikir ya, mikir. Mikrofon yang kau pakai, sepeda yang kau pakai, sekarang Indonesia bisa. Tapi dulu teorinya, ilmunya ya ilmu dari agama lain. Mikir itu, mikir yang kau pakai, kapal, pesawat, HP, semua. Dulu Indonesia tidak bisa, ilmunya dari negara lain, dari agama lain. Makanya kalau ceramah itu harus dipikir dulu. Ikuti saran saya, Pak Bijak, oke? Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kebenaran itu dari Allah. Makanya jadi orang itu jangan sombong. Saya pesan sekali lagi, hidup di Indonesia jangan aneh-aneh. Tidak usah menegakkan khilafah Pancasila, ya. Kalau Pak Anies ingin jadi presiden, jangan mimpi. Lebih baik mundur, lebih baik mundur. Tapi kalau memaksa ingin jadi presiden, ya silakan aja. Tapi yang bersih ya. Itu kata-kataku, kau camkan itu semua seluruh Indonesia, kau camkan kata-kata saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.